Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber gua yang hari ini Eja. Eja ini salah satu teman gua di komunitas, ada namanya Indonesia Tanpa Hajir. Dan juga ibaratnya dulu teman ngaji gitu segala macam, teman kongko, teman hedon ya segalanya lah gitu teman-teman. Nah kalau untuk sekarang Eja ini bekerja di salah satu lembaga kemanusiaan yang besar di Indonesia. Kayak gue mau nanya dia seputar relawan gitu kan. Langsung aja Eja. Ya langsung aja silakan. Pertama, kenapa lo tertarik jadi relawan? Wah panjang nih ceritanya. 2 hari nih, semalam suntuk nih sama. Saya kan sama ini dong, blocking itu. Siapa Ki Mantep? Mantep. Kenapa gue tertarik sama dari menjadi relawan? Iya. Nggak tahu sih kenapa gue tertarik menjadi relawan. Tapi yang pasti gue merasa gue bukan orang yang baik. Tapi gue orang yang beruntung. Kenapa? Karena gue selalu merasa bahwa hidup gue dari sisi yang sering dilihat orang, dari sisi kayak rezeki, terus pendidikan, kemudahan hidup, gue alhamdulillah berasa itu lebih mudah dibanding yang lain. Gue merasa seperti itu gitu. Terlepas dari kekurangan kelebihannya, sampai saat ini gue merasa hidup gue tuh masih aman lah. Dan salah satu cara gue untuk bersyukur ya ada di situ gitu. Dan ya gue pernah merasa gagal menyelamatkan beberapa orang dalam hidup gue, jadilah gue pilih menjadi relawan sebagai caranya. Sejak kapan sih dia jadi relawan gitu? Kalau aktif di dunia kayak gini sebenarnya gue dari kecil sih. Gue udah dijebloskan sama orang tua gue ikut kecil. Ya, awalnya dari waktu kecil dulu tuh gue masih kelas 4 SD gitu. Iya, kelas 4 SD. Gue ikutin itu, ternyata gue lulus sebagai peserta terbaik dan termuda. Jadi 5 peserta terbaik itu 4-nya ini kakak kelas gue semua, gue cuma yang paling kecil tuh gue. Nah, nah dari yang 5 peserta terbaik ini ditawarin masuk ke PMR tingkat SD. Dan gue yang lolos ke tingkat kecamatan. Dari situ gue udah sering tugas-tugas kayak gitu. Mulai akrab dengan dunia PMR dan pramuka dari gue masih SD sampai gue kuliah. Pas SMA pun sempat jadi relawan banjir ya, tapi sifatnya kayak masih PMR banget, belum berpikir relawan kemanusiaan itu, belum berpikir ke arah sana sih, belum berpikir ke arah sana. Tapi kalau benar-benar titik balik gue pengen jadi relawan kemanusiaannya itu sebenarnya dari tahun 2016. Ceritain, lo udah pernah kemana aja jadi relawan di mana aja, terus tempat mana yang paling bikin lo berkesan? Kalau buat bencana, gue udah pernah di Jakarta, pasti pernah kan banjir. Itu tahun berapa ya yang Jakarta banjir? Dari zaman yang paling yang gede-gede itu, zaman kita masih berseragam pun gue udah jadi relawan itu gitu. Apalagi yang terakhir tuh tahun 2012 itu banjir Jakarta, terus gempa di Jogja, sama tsunami di Aceh ya? tsunami Aceh enggak, itu masih SMA banget itu gue. Johan kan kalau itu. Oke. Terus gempa PD, terus mana yang gue ikutin ya? Gue lupa tuh sebenarnya. Mana lagi ya? Kalau yang di luar? Sinabung. Nah itu awal pertama kali gue melihat lembaga tempat gue bekerja sekarang. Oh gitu? Iya, gue itu tahun berapa ya, Sinabung ya? 2013 gitu lah kayak di antara itu. Situ gue merasa jatuh cinta dengan lembaga itu, terus dan gue berpikir bahwa suatu hari nanti gue harus bisa bergabung di lembaga itu, entah sebagai relawan atau sebagai pekerjanya. Tapi gue pikir aku sebagai relawan aja sih, nggak berpikir untuk bekerja di lembaga kemanusiaan saat itu kan. Tapi keinginan itu terus ada. Nah, terus pas tahun 2015 gue gabung di sebuah NGO di Los Angeles. Aku pas lagi sering balik. Apa nama NGO-nya? Standby Task Force. Itu untuk proyek penanganan bencana gempa Nepal. Terus selama kurang lebih setahun. Nah, dari situ baru mengantarkan gue ke United Nations Volunteers. Di sini gue tempatin di ranah yang ngurusin IDP, terus dari sosial kemanusiaan lainnya sih. Jadi terfokusnya ke sana. Kalau sebelumnya ke bencana, ini lebih ke bencana kemanusiaan, konflik, kelaparan. Yang terakhir kalau untuk yang
lembaga kemanusiaan di luar itu lo ditempatin di mana? Gue pernah ikut Tempat mana? misi ke Yunani, terus ke Jordan, Turki. Ini 3 ini buat pengungsi Suriah. Oh, pengungsi Suriah. Mostly pengungsi Suriah. Terus ke Bangka untuk pengungsi Rohingya. Terus ke yang itu yang tidak bisa gue sebutkan, ke tanah itu. Di pengungsiannya sendiri tuh kayak gimana sih, Cek? Kalau yang dari yang misalnya terlalu mengkhawatirkan kondisinya, atau yang ada yang misalnya terus relawan-relawan atau lo dan teman-teman lo itu melakukan apa sih gitu, misalnya untuk menghibur mereka, terus pekerjaan lo sehari-hari itu di bidang apa untuk membantu mereka gitu. Itu kita ngebeda-bedainnya dulu dari ini sih sebenarnya, dari NGO-nya dulu. Ada NGO yang fokusnya ke medis, ada NGO yang fokusnya ke hukum, ada yang fokusnya ke apa ya, kayak psikologi, maksudnya psikososial kayak gitu-gitu tuh terpisah dari kami. Kalau karena gue agennya PBB, kita lebih ke administrasi, gue lebih ke administrasi sebenarnya. Oke. Jadi kalau misalkan ada, karena pengungsi ini kan dia ada di situ untuk mencari suaka kan, untuk bisa tahu ke negara lain, pindah ke negara lain, dan itu administrasinya kita yang handle. Itu tugas gue. Jadi tugas gue tiap hari itu harus keliling camp pengungsi untuk memastikan tiap tenda itu orangnya tepat, isi anggotanya jumlahnya sama gitu ya? Siapa yang keluar, siapa yang masuk, siapa yang ini dokumennya mana, dokumennya cocoknya sama siapa ya, gitu. Itu tanggung jawab gue. Makanya gue sering keliling gitu. Terus lu juga bukannya pernah jadi medis ya? Ya. Itu di mana tuh? Ini nyambi jadi medis juga sih. Oh, gitu. Jadi karena ada NGO medis yang masih kekurangan tenaga, gue suka ngambil kesempatan itu. Walaupun nggak intensif ya, karena kondisinya adalah karena mostly adalah pengungsi Suriah atau negara Arab lain, dan mereka nggak lancar bahasa Inggris, dan gue nggak bisa bahasa Arab. Ya udah, jadi mau nggak mau aktivitas gue itu terbatas. Terus selama lo jadi relawan nih, kan banyak pasti kan momennya, ya momen kenangan atau perjalanan gitu kan. Ini kayaknya aduh ada sesuatu ya. Jadi yang gue pengen tanyain, momen apa sih selama lo jadi relawan yang nggak pernah lo yang sangat berkesan, yang nggak bisa lo lupain, unforgettable moment. Banyak banget sih sebenarnya kalau untuk unforgettable. Ya salah 3 atau salah 2 lah gitu. Yang nggak bisa dilupain, bahkan di tiap pengungsian itu juga selalu punya kesan masing-masing sih ya. Tapi yang paling mungkin yang masih sampai saat ini gue ingat betul adalah ketika proyek pertama gue di Yunani itu, ketika pertama kali datang menginjakan kaki ke pengungsian itu gitu, gue ngerasa kalau gue selama itu ada di mana. Orang-orang ini hidup terlunta-lunta di pengungsian, aku masih becek gitu. Walaupun aku udah sadar sebenarnya aku cuma becek, mereka tinggal di situ gitu. Dan gue melihat mata-mata orang yang kosong, orang-orang tua yang kosong, anak-anak. Mungkin mereka terlihat ceria, tapi mereka tuh nggak sebahagia itu gitu. Mereka ada perasaan lupa ketika mereka tahu bahwa kami dan Minol Noel tanpa tahu berapa lama ada di situ gitu. Dan itu pas hari pertama datang dan hari terakhir kita ada di situ, jadi kami itu seperti itu kita semua harus gontok-gontokan dengan pihak keamanan setempat untuk memisahkan pengungsi yang harus berangkat dan kita relawan yang harus pulang ke negara masing-masing, dipaksa pulang. Kita semua stand up buat pengungsi, tapi ya nggak bisa. Bahkan temen gue sempat yang nangkep, dan itu tuh nggak bisa dimasain sih. Gaziantep, jadi kalau di Gaziantep itu kan perbatasan Turki Suriah. Tapi kalau Gaziantep ini dekat, gue nggak tahu dari nama penyebutannya Gaziantep atau apa, karena kan bahasa Turki beda kan. Itu perbatasannya sama Aleppo. Oh iya. Ya, jadi kalau misalnya di situ ada bukit, kalau misalkan kita naik bukit itu kelihatan tuh pemandangan kota Aleppo. Itu kalau tiap sore kesana naik sama pengungsi, atau harus kanan itu kelihatan. Dan mereka tuh bisa travel sama bawah kayak gitu. Dan waktu itu kondisinya lagi musim dingin. Lagi winter ya. Lagi winter.
ada satu ibu-ibu yang selalu nawarin gue apel. Jadi kalau di komunitas itu kalau dibagiin apel kan, dan dia selalu nawarin gue apel. Dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris, tapi dia ngasih aja aja. Jadi tiap hari di satu sisi gue malu sih sebenarnya. Kenapa dia yang sih malah justru ngasih gue apel ya. Terus belum lagi yang lain yang berbagi gitu ya, yang lain kebutuhan loh gitu. Ada lagi yang nawarin teh. Jadi gue kan emang nggak begitu suka makanan Arab kan, sekalipun itu cuma roti gitu. Dan apalagi di Kemonchen gue nggak bisa bebas milih makanan yang gue mau. Di Indonesia aja gue picky gitu kan untuk makan, apalagi di sana. Ya ketika gue berangkat pertama kali ke Yunani itu pulang-pulang berat badan gue udah 17 kilo. Turun 17 kilo. Ya, itu makanya itu gue kalau mau berarti gue harus. Nah, terus berarti gue harus ikut jadi relawan ya? Iya, biar berat badan lu turun kalau mau. Oh gitu ya. Itu salah satu dan banyak lagi, mulai dari gue pernah ditodong apa aduh, mereka sekali. Gak tau. Terus, gimana? Tapi pas di Jordan sih, kita menyisir ke daerah yang, karena kan kalau di Camp Munchen suka ada orang-orang yang mengungsi di tempat yang nggak mestinya kan, yang kecil kayak gitu, di pinggir jalan, mereka bikin tenda gitu. Tugas gue udah menyisir itu dan convince mereka untuk pindah ke official refugee campnya yang punyanya PBB. Jadi di Jordan itu ada satu Camp Munchen paling terbesar, udah berbulan ke sana. Tugas ke sana tim gue berlima, satu lagi ada pengungsi juga, tapi dia jadi relawan buat bantuin kita juga karena untuk jadi translator kan. Udah jadi opsinya waktu itu kita berdua nyari ke jalur perbatasan Irak atau perbatasan Suriah. Nah, kita mikirnya kalau Suriah pasti banyak kan, terus kita malah lagi males banget untuk kerja waktu itu. Jadi kita milihnya ke Irak, jadi yang agak-agak smooth, jadi nggak terlalu rame. Tahu kita diberhentiin sama orang bersenjata. Kita diturunin, digeledah, dan itu tuh akar udah turun terus tangan gini dan kita suruh berlutut gitu. Berlutut. Temen gue ini ngomong dalam bahasa Arab yang orang mungkin ini kali ya, kayak yang pembukaan. Mereka ini bukan siapa-siapa, jadi mereka ini relawan bla bla bla. Jadi si gerombolan ini mengira bahwa kita tuh mata-matanya CIA lah, Interpol, segala macem. Ada tampang gue jadi Interpol gitu kan. Ini nggak ada gitu. Terus mereka ngegeledah barang bawaan kita, akhirnya diambil lah jumlah gadget apel ke garis. Dan diambil itu doang. Oh gitu? Iya, jadi gadget lain itu malah diselamatin. Dan untungnya kalau gue selamat karena kebetulan ponsel yang gue buat tinggal di camp pengungsian, jadi gue cuma bawa yang Android waktu itu. Selamat lah tuh kita dari situ, dan panjang perjalanan balik langsung balik ke camp, nggak mau lanjut kerja dulu lagi. Dalam hati gue udah mikir kalau tadi gue dieksekusi gimana ya. Dan dalam hati gue tuh pas sudah ditodong kayak gitu, cuma ngomong minta maaf doang aja. Sifat udah minta maaf deh sama orang tua. Kayak gitu takut terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Terus ya gitulah, kayak gitu. Banyak sih sebenarnya pengalaman-pengalaman yang relate langsung ke mereka, sampai yang nggak relate langsung amat ya. Kayak putusin. Mohon maaf diputusin siapa nih? Pacar aku juga ya, kalau misalkan ada hubungan pacar di situ. Diputusin deh. Diputusin di situ. Oh iya. Diputusin juga kayak pas lo jadi relawan pertama yang kayak Yunani itu, ya mantan pacar gue saat itu tidak menyetujui kalau ke sana, terus gue diputusin lah. Diputusin. Terus tapi di sananya mancing nih, dia mancing banget guys. Mohon maaf nih, YouTube lo sekarang jadi ini, jadi acara gosip, jadi acara gosip, lambe cibe ya. Kalau misalkan salah satu syarat tak terus di relawan ya, lu single. Oh gitu ya. Ya, tapi jadi lu nggak akan mikirin ini kan. Nah, gitu. Biar plong gitu ya. Udah lu ngabdi aja. Gak ada bercanda sih. Oh iya. Nah, terus misalnya ada nih dari kita banyak yang pengen jadi relawan, apa sih tipsnya gitu aja? Tips jadi relawan atau
ya linknya atau gimana lah. Kenali diri dulu sih, maksudnya lo mau ngapain, kenali dulu dengan kemampuan yang lo punya, lo mau ngapain di sana. Jangan cuma fokus lo, jangan cuma karena niat kasihan, yang pengen bantu, udah titik begitu sampai di sana lo bingung, gue mesti ngapain ya. Malah yang ada lo nyusahin. Nah, karena kalau di sana kita harus kerja cepat kan. Lo bisa apa? Lo mau ngambil pakai cara apa? Misalkan gue punya kemampuan untuk ngurus administrasi logistik. Oke, lo berarti maksudnya ke tim logistik. Lo urus deh tuh apa namanya, bantuan pangan kayak bantuan apa, kebutuhan apa segala macam, support kita alat-alat itu. Lo kalau misalkan lo punya kemampuan medis ya udah berarti fix lo masuk tim medis. Kayak gitu. Berarti emang sesuai Kenali skill diri, juga. kenali diri. Dan satu lagi, kontrol emosi. Banyak orang yang datang ke sana nggak siap melihat kondisi yang ada, yang dia nggak bisa mengontrol emosinya, yang ada malah nambah beban sedihnya sih, emosi atau siapapun yang harusnya kita bantu malah jadi ikut sedih-sedihan bareng, padahal nggak boleh di situ. Oh iya. Ingat-ingat tujuan kita ya. Ya, dan kontrol emosi ini nggak gampang karena lepas kita dari, kalau gue pribadi ya, karena gue pernah masuk ke kemungkinan yang korban perang, lepas gue dari situ ya gue ngerasain juga yang namanya PTSD, post traumatic syndrome disorder. Gue ngerasa nightmare tiap malam, gue ingat mereka, ngebayangin mereka kayak gimana tinggal di situ. Ya itu harus siap dihadapi. Kalau misalnya nggak siap emosinya ya baik. Yang terakhir ya luruskan niat sih. Kita dibalik ke yang pertama itu luruskan niat. Dan kalau untuk tips-tips lainnya ya, kalau udah 3 ini udah ajak nih, tinggal cari aja yang kira-kira NGO mana yang bisa diikutin misinya, karena kan NGO ada banyak dan misinya pun juga beda-beda. Ada yang misi fokusnya ke medis, dan medisnya pun juga turunnya banyak lagi nih. Dia fokusnya ke misalkan gigi, kemana, di mana, berapa lama. Itu mesti rajin-rajin juga kalau misalkan ada yang informasi soal beasiswa. Nah ini juga sama nih, dia juga harus rajin-rajin cari informasi juga sih, lembaga ini kredibel atau enggak, dia mengcover kebutuhan lo selama di sana, akomodasi lo selama di sana. Atau yang paling gampang nih, perizinan perjalanan. Itu tuh yang paling penting banget ya. Itu paling penting, karena kalau seandainya perizinan perjalanan atau keamanannya nggak bisa mereka jamin, itu yang akan susah. Karena apalagi kalau sekarang lu berniat menjadi relawan di negara lain ya, itu akan bukan bener sih, lu akan melintas negara lain yang punya peraturan sendiri masing-masing. Salah lu bertindak itu akan membuat jatuh nama satu NGO-nya, dua negara kita. Makanya kalau misalkan emang mau mulai, nggak perlu jauh-jauh sampai keluar negeri dulu. Nggak perlu jauh-jauh. Di Indonesia juga bisa kok. Maksudnya bukan gue membanding-bandingkan luar dengan dalam ya, tapi kalau misalnya kita mau mulai sesuatu dari hal yang kecil dulu aja, dari selalu something dulu kan, gue selalu bilang kayak gitu. Sederhananya bikin menggagas ide kerja bakti di daerah rumah itu juga itu udah bisa masuk ke kategori relawan kok. Kalau usah ribet-ribet dengan kemanusiaan apa segala. Kalau misalkan karena itu kan agak susah kan untuk bisa ya itu tadi di rumah pun juga bisa ajak tetangga beresin musola, bantuin marbot, itu kan hal sederhana. Ya cukup lah ya, itu aja udah lumayan ngasih tips sebagai relawan, terus pengalaman dia jadi relawan. Nah yang terakhir, sampai kapan mau menjadi relawan? Mau bekerja di bidang kemanusiaan, lembaga kemanusiaan. Gue sudah memutuskan bahwa cita-cita gue adalah ngambil di bidang kemanusiaan, tapi lebih spesifiknya gue lebih cenderung ke jurnalis kemanusiaan. Gue pengen kayak Peter Parker, I want to be like Spider-Man, karena gue udah merasa Spider-Man kan. Dan menurut gue yang pas buat gue tuh jadi jurnalis untuk kemanusiaan itulah. Karena di situ gue bisa jadi relawannya juga, karena gue punya kenalan kayak gitu. Ya itu harapannya ya aja. Semoga semuanya lancar apa yang lo impikan. Kalau ya Jaya, resolusinya ya 2020 ini terus seterusnya. Amin. Lancar. Makasih Jen udah jadi narasumber gue. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian aja videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.